Halo teman-teman pecinta petualangan, apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Selama pandemi COVID-19, kita menghabiskan banyak waktu di rumah saja. Kondisi ini lama-lama membuat kita bosan juga ya. Karena itu, Satu Tenda mencoba menyediakan hiburan buat teman-teman. Hiburan ini berupa informasi tentang orang-orang yang memutuskan untuk menjadi traveler penuh waktu. Semoga apa yang sudah mereka lakukan menginspirasi kita untuk memulainya sesuai dengan minat dan kemampuan kita masing-masing. Tapi sebelum kita lanjut, teman-teman bisa mendukung channel Satu Tenda dengan cara subscribe. Teman-teman, subscribe yang cuman sekali klik itu sangat berguna loh buat tim Satu Tenda. Ulasan kita kali ini tentang 3 perempuan tangguh yang bepergian keliling dunia dengan naik motor seorang diri. Banyak negara yang sudah mereka lintasi dengan macam-macam pengalaman yang unik dan seru. Siapa saja mereka? Mari kita intai satu persatu. Norelli adalah perempuan asal Belanda yang melakukan traveling keliling dunia menggunakan motor. Petualangan bermotor itu ia mulai 2 tahun lalu saat ia start dari India ke Malaysia, lalu kembali mengarah ke negara-negara di Timur Tengah, masuk kawasan Eropa, hingga tiba kembali di negeri asalnya, Belanda. Video tentang perjalanannya ini bisa teman-teman saksikan di channel YouTube miliknya Itchy Boots. Nama yang sama ia gunakan juga sebagai nama blog pribadinya. Dalam petualangan tersebut, perempuan yang lahir 32 tahun lalu ini menggunakan motor Royal Enfield yang ia beli di India. Dalam sebuah keterangannya, Norelli menjelaskan bahwa untuk memulai perjalanan ini, ia harus menjual motor yang ia beli pada tahun 2015, Ducati Monster 796 bekas, dan rumah pribadinya di Belanda. Uang dari hasil penjualan itu ia gunakan untuk membeli motor dan membiayai touringnya. Sukses menyelesaikan touring pertama, Norelli kembali merencanakan perjalanan berikutnya. Hanya kurang lebih sebulan istirahat di Belanda, ia kembali menjelajah. Kali ini, motor Royal Enfield pertama yang ia beri nama Basanti diganti dengan motor baru dari pabrikan yang sama, dan ia namai Dano. Bersama Dano, perempuan lulusan S2 bidang biokimia itu memulai touring dari Argentina hingga ke Alaska. Perjalanan tersebut ia awali pada bulan Oktober tahun 2019. Namun, situasi pandemi COVID-19 yang melanda hampir semua negara menghentikan petualangannya di Peru. Sejak 2 minggu lalu, ia sudah kembali ke Belanda dari 5 ibu kota Peru. Dalam vlog terakhirnya, Norelli menjelaskan bahwa ia belum tahu apakah akan melanjutkan petualangan ke Alaska atau tidak, atau malah memilih petualangan di sisi dunia yang lainnya. Siapa yang selama ini mengikuti perjalanan Norelli? Atau pernah mampir ke channelnya? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya teman-teman. Sosok perempuan kedua yang mencoba menaklukkan dunia dengan motor tunggangannya adalah Kinga Taniaszewska. Perempuan asal Polandia itu mengawali petualangannya dari Australia. Usai menamatkan kuliahnya di bidang engineering di Polandia, ia hijrah ke Sydney, Australia untuk bekerja. Namun, jiwa petualangan bermotor yang diwariskan sang ayah membuatnya tidak bisa mengikat diri sepenuhnya pada pekerjaan. Selama itu, di sela-sela bekerja, ia mengambil cuti untuk melakukan touring menggunakan motor Yamaha FZ6 yang ia beli dengan duitnya sendiri. Semakin lama, kecintaannya akan dunia motor dan petualangan menginspirasinya untuk melakukan sesuatu yang lebih. Jadilah ia membeli motor BMW F800 GS untuk memulai mimpinya. Dengan motor ini, Kinga Taniaszewska melakukan touring keliling Australia. Touring ini ia beri nama Tour de Oz. Sialnya, dalam perjalanan terakhir dari touring tersebut, ia mengalami kecelakaan yang parah, yang membuat motor kesayangannya hancur, dan ia harus rehat di rumah sakit untuk beberapa waktu. Setahun setelah itu, berkat bantuan dari BMW Motor Road, ia berhasil mendapatkan motor BMW F800 GS yang baru dan kembali tancap gas. Tak tanggung-tanggung, Kinga Taniaszewska langsung menargetkan keliling dunia menggunakan motor. Namun, perjalanan keduanya ini ia sertai dengan niat amal.
Sebagian dari hasil yang ia peroleh selama touring ia sumbangkan untuk pengobatan seorang anak bernama Franek. Bocah Polandia itu didiagnosa menderita cerebral palsy sehingga ia membutuhkan perawatan seumur hidupnya. Biaya yang dibutuhkan untuk pengobatannya sekitar 10.000 sampai 15.000 US dollar setahun. Teman-teman bisa mengikuti perjalanan kingatannya Jessica di channel YouTube-nya On Her Bike, juga blog pribadinya dengan nama yang sama. Berikutnya ada Rosie Gabriel. Rosie melakukan touring dari negara asalnya Kanada ke sejumlah negara di Timur Tengah. Misi utama yang ingin dicapai Rosie adalah membuktikan bahwa di dunia ini selalu ada orang baik. Selalu ada orang yang mau membantu sesamanya tanpa pandang ras dan agama. Pengalamannya selama solo riding di Pakistan dan Oman jadi bukti bagi Rosie bahwa gambaran di media cetak dan televisi tentang negeri-negeri di Timur Tengah akrab dengan perang dan kejahatan hanya propaganda media belaka. Justru ia merasa sangat diterima dan dibantu oleh orang-orang di Oman dan Pakistan yang justru beragama Islam dan sangat berbeda dengannya. Ini adalah gambaran yang sesungguhnya. Saya merasakan kasih sayang yang sangat besar di sini. Saya diterima dengan sangat baik di rumah-rumah orang Muslim yang selama ini digambarkan oleh media-media Barat sebagai orang jahat. Sebelum saya sampai di sini, orang-orang mengatakan bahwa negara-negara itu tidak aman untuk seorang perempuan yang melakukan solo traveling. Saya akan diperkosa dan dibunuh. Tapi kenyataannya sungguh berbeda. Saya justru diterima dengan sangat baik, dianggap sebagai anggota keluarga sendiri oleh mereka. Tulis Rosie dalam blog pribadinya. Keramahan dan kekeluargaan yang ia rasakan selama touring di Oman dan Pakistan sering membuatnya meneteskan air mata. Lalu, perlahan-lahan ia mulai belajar mengenal lebih dalam tentang agama Islam. Dan akhirnya pada Januari tahun ini, ia memilih untuk memeluk agama Islam. Nah, itulah 3 perempuan tangguh yang sudah membuktikan bahwa petualangan bermotor kemanapun, jika diniatkan dengan baik, pasti ada jalan. Banyak orang baik di luar sana yang senang hati membantu kita kalau kita kesulitan. Gimana menurut teman-teman? Silahkan tinggalkan tanggapanmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel Satu Tenda agar kita saling menginspirasi dan berbagi hal-hal baik kemanapun kita pergi.